Ada narasumber yang sudah menunggu kita bahwa kita juga sudah berjanji akan membahas tentang kasus ini, kasus bullying atau perundungan di kalangan pelajar terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terbaru Satreskrim Polres Tangerang Selatan tengah mengusut kematian MH, siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang diduga mengalami perundungan oleh temannya. Keluarga MH menanti keadilan. Lalu bagaimana sebenarnya para terduga pelaku perundungan yang kebanyakan di bawah umur diadili dan mengapa bullying begitu sulit dicegah padahal banyak terjadi di sekolah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dian Sasmita. Selamat malam Mbak Dian, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Dian, dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang 2025 sejumlah kasus perundungan atau bullying terjadi di berbagai daerah. Ironisnya kasus bullying terjadi di lingkungan sekolah di mana pelakunya adalah pelajar berusia remaja begitu. Menurut Anda mengapa ini bisa terjadi? Di mana kehadiran guru dan elemen sekolah sampai bisa kecolongan ada muridnya yang meninggal dunia akibat kekerasan? Bagaimana pandangan KPAI terhadap bullying di lingkungan sekolah ini Mbak Dian? Iya, kasus bullying ini kita sudah sadari ya, kita nggak tutup mata bahwa ada banyak korban yang tadi sudah disampaikan dari CNN, tidak hanya MH, tapi banyak anak-anak lainnya juga sudah menjadi korban. Dan kasus-kasus seperti ini harusnya membangkitkan kesadaran yang sangat serius sekali bagi kita semua, khususnya pembuat kebijakan, pemerintah, bagaimana memastikan dimanapun lingkungan anak itu harus bebas dari bullying, apapun bentuknya. Bullying ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga bisa di lingkungan sosial lainnya, sehingga penting sekali memastikan lingkungan-lingkungan tersebut aman. Kami Mhm. melihat juga khususnya untuk lingkungan sekolah ya, karena sekolah ini kan masyarakat harapan tinggi kepada sekolah, menyekolahkan anak supaya lebih pintar, lebih kemampuan sosialnya lebih meningkat. Namun kalau ternyata mengalami bullying, tentunya tidak ada satu orang tua pun yang menerima kondisi demikian. Untuk itu perlu sekali semua pihak mengambil peran, tidak hanya pihak sekolah, meskipun sekolah sendiri bertanggung jawab di lingkungan pendidikan, namun juga perlu dukungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Anak mampu melakukan bully itu tidak tiba-tiba, tapi ada mungkin dia pernah melihat atau bahkan pernah mengalami sendiri perilaku bully tersebut, kemudianlah diadopsi oleh anak tersebut kan. Dan perilaku-perilaku salah itu mungkin selama ini tidak pernah dia mendapatkan koreksi terhadap perilaku salah itu. Jadi dianggap, oh ya udah biasa aja Iya, iya. bercandaan, padahal bercandanya ini mengakibatkan derita yang luar biasa, bahkan nyawa hilang. Untuk itu kami sangat mendorong sekali Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan yang lebih sensitif terhadap kesehatan mental bagi anak-anak kita ya. Tidak Mhm. hanya meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi bully, tapi bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa bully itu A, B, C, D, E, F, G. Ke anak itu tidak hanya disampaikan bahwa bully tidak boleh, tapi bully itu seperti Mhm, apa, mhm. kenapa bisa terjadi bully, karena Oke. tidak semua kekerasan itu bully, tapi kekerasan itu selalu apa, tapi bullying itu selalu ada kekerasan. Ya, ya. Mbak Dian, ada beberapa kasus bullying yang sempat geger di dunia pendidikan tahun ini ya. Selain MH murid SMPN Mmm, 19 Tangerang Selatan, di Lombok Tengah juga ada pelajar berusia 13 tahun meninggal dunia setelah diduga dianiaya teman sekolahnya di pondok pesantren begitu. Kemudian di Grobogan seorang siswa kelas 7 SMPN 1 Geyer meninggal dunia. Kebanyakan kekerasan ini kan dipicu karena saling ejek antar teman katanya. Nah, kita ingin bicara tentang bagaimana cara menerapkan sanksi yang tegas untuk terduga pelaku bullying begitu ya. Meskipun sempat diusut oleh polisi, tapi kan rata-rata pelaku bullying di sekolah ini kebanyakan adalah anak di bawah umur atau usianya masih remaja begitu ya. Bagaimana penerapan sanksi tegas bagi terduga pelaku yang rata-rata di bawah umur nih Mbak? Ya, sebenarnya yang diharapkan kan dari memberikan sanksi itu bukan biar kapok, biar jera, tapi yang diharapkan adalah tidak ada lagi pengulangan perilaku. Artinya harus ada perilaku yang dirubah. Perilaku sebelumnya yang membiasakan menganggap biasa bully, kekerasan, itu harus dirubah bahwa perlu dibangun kesadaran bahwa kalau menyakiti teman itu tidak boleh, kalau Mhm. membuat penderitaan orang lain itu tidak boleh. Kesadaran ini perlu sekali dibangun, jadi artinya adalah ketika ada perilaku bully, kemudian diketahui siapa yang melakukan bully, silahkan kalau mau ditegakkan sanksi sesuai ketentuan di lembaga pendidikan yang ada. Namun tidak hanya pada sanksi, namun anak tersebut perlu didorong atau difasilitasi
layanan pemulihan perilakunya Mhm. lewat konseling, lewat dialog. Ini penting sekali. Karena kalau mereka tidak diintervensi untuk perubahan perilaku, kemungkinan besar itu akan mengulangi kembali. Mhm. Hanya sanksi yang dia terima mungkin saja, bisa saja hanya menjeda sekian waktu, tapi tidak kemudian diikuti dengan ruang-ruang konseling, makanya tidak muncul itu kesadaran bahwa dia sudah bersalah. Tidak hanya bersalah karena melanggar undang-undang, bahwa Mhm. menyakiti orang ada pasalnya, hingga mengakibatkan kematian ada pasalnya. Tidak hanya kesadaran itu, tapi kesadaran yang penting adalah perbuatan dia sudah mengakibatkan penderitaan bagi korban. Ini Iya, sangat penting sekali. oke. Korban nggak boleh diabaikan. Penderitaannya sudah dialami harus tetap dipastikan terpulihkan, kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab ya harus melaksanakan tanggung jawabnya. Oke, oke. Mbak Dian, bullying ini kan bisa berupa kekerasan fisik dan verbal ya. Indonesia punya aturan hukum bagi para pelaku Cyber bullying, begitu ya. Ada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, dan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika dilanggar, ini pelaku bisa dijerat pasal 80 diantaranya pidana penjara dan denda ya. Saya ingin mengulas sedikit saja. Apabila korbannya mengalami luka berat, maka penjaranya 5 tahun, dendanya 100 juta begitu ya. Tapi kalau dipidana dengan lebih lama lagi jika mengakibatkan meninggal dunia. Ini penjaranya paling lama 15 tahun, dendanya 3 miliar rupiah. Ini berarti secara hukum pemerintah kita memang sudah cukup ketat dan ingin agar hukuman ini, sanksi yang sudah ada ini sesuai undang-undang ini bisa membuat efek jera. Tapi yang kita tahu, kita bingung dari sekian banyak kasus tadi seperti yang saya ulas sebelumnya, banyak sekali deretan kasus perundungan atau bullying dan terjadi di sekolah. Tapi endingnya selalu tidak diketahui oleh masyarakat. Apakah itu bentuknya perdamaian atau seperti apa? Yang paling membingungkan adalah ketika seorang pelajar di bawah umur, kita bicara soal usia pelajar remaja lah taruhlah ya Mbak Dian, misalnya di SMP dan juga SMA begitu ya. Ini kan kalau kita lihat pihak sekolah memang harus mensupport agar untuk memitigasi, mencegah terjadinya bullying di sekolah. Tetapi ada anggapan yang kerap dianggap sepele oleh elemen-elemen sekolah gitu. Misalkan ada guru yang mengatakan, ah udahlah kan ini anak-anak, udah biarin aja begitu ya. Nah sejauh ini apakah undang-undang yang ada, aturan pidana yang ada untuk mempidanakan terduga pelaku sehingga anak ini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum ini cukup untuk membuat mereka jera atau tidak? Mbak Dian melihatnya. Iya, kembali lagi Mas Victor, undang-undang itu sudah disusun dengan sangat baik, penegakannya juga sudah sangat baik. Tadi sampaikan di kepolisian Tangerang Selatan sudah proaktif mendatangi keluarga korban. Ini Mhm, mhm. upaya-upaya proses hukum yang sangat baik bisa dilakukan aparat penegak hukum ya. Eee, Namun kembali lagi saya menegaskan sebenarnya poinnya, oke aturan hukum silahkan Oke, ditegakkan, proses hukum dijalankan sesuai aturan yang ada, namun jangan lupa seringkali intervensi bagi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum itu hanya fokus pada undang-undang saja, mhm, penegakan hukumnya mhm, saja. mhm. Namun mengabaikan bahwa seorang individu yang sudah melakukan kesalahan, dia perlu dukungan untuk mengoreksi perilaku salahnya, Oke, untuk mengoreksi cara berpikir yang salah. Bisa juga dia melakukan bully karena menganggap bahwa dia superior. Nah, superior itu kan muncul dari alam berpikir dia, perspektif dia. Lah ini yang perlu dikoreksi. Mengoreksi itu tidak hanya lewat hukuman, lewat sanksi, oke. pidana, namun juga perlu ada ruang-ruang, konseling yang sangat sekali dibutuhkan oleh, para anak atau siapa saja yang pernah melakukan, bullying. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya penting dan tidak boleh dihilangkan. Apapun yang sudah dilakukan, bagi mereka yang melakukan bully, tidak harus menunggu korbannya menderita berat baru diberikan konseling, jangan. Ya. Baru mencela saja, memanggil nama orang tuanya saja itu mereka harus mendapatkan. Untuk itu sejak beberapa tahun lalu KPAI sudah mendesak adanya perubahan kebijakan di Kementerian Pendidikan kaitannya dengan ketersediaan tenaga konselor, konseling, psikolog atau bimbingan konseling BK di tiap sekolah. Oke, Perlu oke. sekali sekolah itu ada, tapi jangan
SD kelas 1 sampai 6 hanya guru BK-nya satu. Bagaimana bisa memberikan layanan bagi anak yang jumlahnya banyak? Harusnya ada perhitungan khusus yang lebih ideal. Oke, oke, kita bicara soal guru bimbingan konseling di sekolah. Saya sempat mewawancara Wali Kota Tangerang Selatan ya Pak Benyamin minggu kemarin begitu. Dia menjelaskan bahwa setelah terjadi kasus bullying terhadap MH di SMPN 19 Tangerang Selatan, mereka membentuk Satgas Anti Bullying yang diakui oleh Pak Wali Kota ini bahwa Satgas ini sudah ada sejak 3 tahun lalu sudah berdiri begitu ya. Dan elemen-elemennya adalah pihak sekolah, wali murid begitu ya, komite sekolah dan juga pihak-pihak lain begitu. Tetapi saya sempat bertanya, ketika ada pencegahan yang dilakukan, misalkan membentuk satgas bullying di masing-masing pemerintah daerah, tetapi sudah ada aturan, sudah ada satgasnya, tapi kok masih terjadi? Ini berarti kecolongan. Nah sejauh ini, menurut Mbak Dian, apakah sekolah ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi kasus bullying di sekolah? Mbak Dian. Menurut saya apa yang terjadi di sekolah itu tidak murni, tidak 100% itu semua penyebabnya ada di sekolah. Mhm, mhm, Anak itu kan durasi di sekolah berapa jam sih? mhm, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Selebihnya dia kembali ke lingkungan keluarga, ke lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan internet digitalnya dia. mhm. Nah, ruang-ruang ini tadi itu sangat mempengaruhi kehidupan anak, Oke. sangat mempengaruhi perilaku anak, mempengaruhi cara berpikir anak. Jadi siapa yang bertanggung jawab ketika bullying di sekolah? Kembali lagi tidak hanya sekolah, namun masyarakat dan keluarga ini punya kontribusi besar untuk memastikan anak-anak tidak melakukan bully. Ini perlu secara terus-menerus disampaikan, di keluarga juga, Mhm, diberi contoh yang mhm, baik seperti apa ketika memperlakukan teman dan tidak hanya dinasehati ya bahwa kalau komunikasi dengan anak kan tidak hanya memberi nasihat namun perlu diberi contoh. Nah, ini contoh ini yang menjadi PR kita semua orang dewasa yang berinteraksi dengan anak. Kita perlu mhm. sekali memberi contoh yang lebih baik, yang positif ke anak Oke, supaya mereka bisa menghilangkan perilaku bully. oke. Mbak Dian, kalau yang saya baca dari undang-undang yang ada, hukum soal Hmm. bullying ini ada tertulis pelaku anak yang belum berusia 14 tahun yang melakukan kekerasan atau bullying dikenai tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau penyerahan kepada seseorang. Kalau diperlukan perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban ikut pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan pemerintah maupun badan swasta. Kemudian ada juga perbaikan perilaku akibat tindak pidana. Nah, tetapi yang kita tanya, layakkah atau haruskah seorang terduga pelaku atau seorang pelaku bullying yang usia di bawah umur, usia pelajar, dipenjara? Menurut Mbak Dian bagaimana? Saya tidak bisa menjawab layak atau tidak ya, karena untuk menentukan layak tidak kan perlu pendalaman, kualitas pidananya seperti apa, dampaknya seperti apa, banyak hal. Namun kami percaya yang tertuang di dalam, Undang-Undang SPPA itu sudah dirumuskan oleh para pembuat undang-undang, Mhm, dengan melibatkan para ahli, tentunya dengan mempertimbangkan juga bahwa anak-anak ini perlu beberapa dukungan. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa anak dikembalikan ke orang tua itu adalah ketika mereka usianya di bawah 14 tahun, antara 12 sampai 14 tahun. mhm, Baru bentuk pidana seperti itu. Namun kembali lagi untuk pemidanaan anak dikembalikan ke orang tua tidak hanya sebatas anak dikembalikan ke orang tua, namun perlu dipastikan bahwa lingkungan keluarga anak tersebut juga sudah ada proses pemulihan sehingga perilaku-perilaku salah anak ini tidak kembali terjadi. oke. Tidak hanya kembali pulang ke rumah, tapi ada upaya-upaya tersendiri ya, untuk memastikan bahwa ketika anak dikembalikan ke orang tua memang, kondisi orang tua sudah ideal. Nah, ini makanya di dalam SPPA itu tidak hanya penegak hukum saja yang menjalankan, fungsinya, namun juga ada peran petugas kemasyarakatan. Ya, Petugas kemasyarakatan itu ada PK Bapas dan pekerja sosial. Dua oke, profesi ini sangat penting sekali oke. untuk melakukan asesmen dan menganalisis situasi anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Oke, ini juga pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah yang menonton karena
ada undang-undang SPPA ya yang mengatur tentang ini begitu, bahwa kalau terduga pelaku bullying ini berumur 12 tapi belum berumur 18 tahun, antara 12 sampai 18 tahun ini bisa dipidana. Dipidananya bisa penjara, tapi di bawah 7 tahun mungkin ya. Nah Mbak Dian, jika demikian, apakah seorang pelaku bullying, ini pelajar kita bicaranya ya, di sekolah, apakah ada cara yang paling efektif untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang lain di lingkungan sekolah itu, supaya tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh temannya dengan melakukan kekerasan bahkan hingga meninggal dunia? Nah, cara efektif saja misalkan, atau haruskah ada sanksi yang tegas? Misalkan, bolehkah pihak sekolah mengeluarkan seorang murid karena melakukan tindak pidana bullying, Mbak Dian? Iya, mengeluarkan, anak ke sekolah itu malah tambah memperburuk kondisi anak ya. Mhm, Kembali lagi, bullying ini sebuah perilaku ya, Mas, ya. Jadi, kalau mau mengkoreksi supaya atau anak yang sudah pernah melakukan bully tidak mengulangi, bahkan menjadi role model bagi temannya karena dia sudah nggak mengulangi, itu sah-sah saja. Tapi yang penting sekali selalu, kami ingatkan adalah anak-anak itu perlu mendapatkan dukungan konseling dulu. mhm, mhm. Sekian, pertemuan sekian kali dulu dengan, orang-orang yang memang ahli di sana ya, ada psikolog, konselor, atau psikiater, atau siapapun yang ahli di sana. Nah, kenapa? Karena memulihkan perilaku salah itu nggak hanya sekali, 2 kali dikasih tahu kamu sudah melanggar aturan, kamu sudah membuat, orang sedih, bahkan mengakibatkan, meninggal, tidak hanya sebatas itu, tapi perlu sekali dialog-dialog, mencari akar masalahnya kenapa, dia bisa berperilaku seperti itu. Ini perlu sekali kenali, sehingga solusinya akan tampak. Solusinya tidak hanya ketika kasus itu saja, tapi solusinya bisa berdampak jangka panjang. Kita kan nggak ingin para pelaku bully ini, akan mengulangi tahun depan atau berapa tahun, berikutnya, jangan sampai toh. Untuk itu perlu sekali ada solusi yang lebih permanen, Mhm. yang jangka panjang seperti itu. Makanya, eee setiap ada indikasi perilaku bully, sebaiknya segera direspon Oke, dengan cepat. Itu sangat penting sekali. ya, Memastikan respon cepat ini salah satu tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di sekolah atau Satgas Bully yang ada di Tangerang yang tadi mhm, mhm, disampaikan. Itu adalah perlu ya, dipastikan dulu respon cepat. Respon cepat terhadap apa? Terhadap korban. Pastikan dulu korban. ya, Korban dikasihkan layanan sesuai kebutuhannya dia. Kalau pihak sekolah, pihak TPPK tidak bisa, tidak mampu untuk menangani, bisa langsung menghubungi dengan UPTD PPA yang sudah ada di tiap kabupaten kota. Mereka sudah ada pekerja sosial, psikolog, dan sebagainya. Mereka lah akan mensupport supaya ada dukungan pemulihan bagi korban. Nah ini gimana yang pelaku? Pelaku juga ya, diberikan oke, tapi di dalam sesi yang tersendiri. Nah, ya. untuk itu penting sekali ada sistem mekanisme yang jelas, tidak abu-abu. Siapa melakukan apa ini harus jelas sekali. Oke, Mbak Dian, kita, masyarakat juga heran ya kenapa bullying ini terus ada begitu ya, nggak selesai-selesai begitu, ada saja. Tetapi kita ingin tahu begitu, bagaimana sanksi yang selama ini diterapkan dan diberikan kepada terduga pelaku bullying begitu ya. Nah, kebanyakan kasus bullying ini kan sebenarnya terjadi awalnya karena konflik yang dianggap sebagai, bercanda begitu ya. Kita tidak ingin salah-salahan, ini salah orang tua, ini salah guru, ini salah temannya begitu. Tapi ini kita ada di pihak korban nih. Oke, ketika, ada hukum yang mengatur pidana bagi, pelaku bullying, tetapi kita juga tidak tidak harus fokus terhadap sanksinya, tapi lebih ke pencegahannya. Jika ini sudah terjadi dan kemudian ada timbul korban jiwa, ada kekerasan bullying yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Keluarga korban pasti butuh keadilan. KPAI hadir untuk Betul. melindungi keduanya, anak berhadapan dengan hukum, pelaku bullying, atau anak yang menjadi korban, meninggal dunia, begitu ya. Ini artinya ketika masyarakat tahu bahwa anak pelaku bullying ini tidak diberikan sanksi yang membuat dia jera, walaupun konseling sudah berjalan, maka itu akan menjadi pengetahuan baru bagi anak-anak kita di Indonesia. Ya sudah, normal-normal aja lah kalau misalkan mau melakukan, yuk kita tonjok si A begitu ya. Mereka merasa dinormalisasi hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya
apa yang harus diubah di negara kita ini? Apakah sistem pendidikan kita harus menambah, Kemendikbuddasmen harus menambah aturan-aturan soal bullying ini? Jika terjadi di sekolah, maka pihak sekolah yang akan bertanggung jawab, dan mungkin ada evaluasi, mungkin layanan konseling di sekolah-sekolah ini bekerja dengan baik atau tidak begitu, Mbak Dian? Iya, Mas, ya, saya merespon yang pertama ya, yang terkait kalau korban meninggal itu meskipun korban meninggal, mereka tetap punya hak akses terhadap keadilan. Bentuknya apa? Diberikan atau diungkap kebenaran terhadap kasusnya. Bagaimana penyebabnya dia bisa sampai meninggal dan siapa yang harus bertanggung jawab, itu hak hak anak meskipun Oke. dia sudah meninggal, dan itu bagian dari hak keluarganya ya. Itu tersendiri. Lalu terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan apa ya, memastikan supaya dunia pendidikan kita tidak terjadi bully. Ini banyak hal. Aturan sebenarnya sudah banyak. Namun mungkin PR-nya yang perlu ditingkatkan selain peningkatan kapasitas guru, ketersediaan guru bimbingan konseling, kemudian juga perlu sekali meningkatkan pendidikan-pendidikan karakter. Mhm. Tidak hanya lewat pelajaran, namun juga Ya. bisa lewat teladan yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar anak. Tidak hanya oleh guru, tapi siapa saja tenaga pendidik yang ada di sekolah. Itu juga penting sekali, bisa diambil apa namanya, upaya-upaya tersebut, termasuk mengenalkan pendidikan karakter bagi anak ini lewat dongeng. Ketika kita berinteraksi dengan anak, diceritakan hal-hal yang positif, anak itu kan, ketika dia tiap hari terpapar oleh cerita, narasi, atau melihat, teladan perilaku yang positif, tentunya itu akan direspon, akan diingat, ditangkap, sehingga itu akan nempel ke anak. Oke. Jadi anak supaya dia bisa berperilaku positif nggak hanya tiba-tiba saja disuruh baca pelajaran contoh ini nggak bisa, tapi perlu melihat, mendengar langsung, dan itu terus-menerus. Jadi ini artinya PR semua pihak, Ya. tidak hanya kita menimpakan hanya pada, ke sekolah saja. Ya, ya, ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Mungkin bagi kami, bagi saya pribadi, mungkin ada baiknya jika sekolah juga membuat aturan khusus ya antara perilaku mereka di sekolah diatur oleh pihak sekolah. Sanksinya apa dan seperti apa tergantung kesepakatan mereka begitu ya. Ini untuk mencegah, memitigasi terjadinya perundungan kembali di sekolah yang dialami oleh anak-anak adik-adik kita Dan di dunia satu lagi pendidikan. Mas, nambah Ya, nambah sedikit aja, tiap sekolah perlu ada selain, tadi tim pencegahan dan penanganan, kekerasan, perlu juga ada layanan pengaduan yang oke. aman dan nyaman diakses anak. Aman artinya kalau anak lapor tidak kemudian disiarkan siapa yang melaporkan siapa. Nyaman artinya ketika anak melaporkan tidak ada, pertanyaan-pertanyaan yang malah menambah beban anak. "Ayo kamu yang memulai ya, kamu pasti mancing." Lah Ya, hindarkan kan ya, pertanyaan seperti itu. ya. Ini penting sekali ada layanan yang bisa diakses anak dengan cepat, aman, dan nyaman. Dan anak juga berani untuk melapor ketika teman-temannya sudah bertindak tidak biasa. Terima kasih Mbak Dian Sasmita, Betul. Komisioner KPAI Betul. telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mbak Dian, sehat selalu. Terima kasih.